Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini, seperti biasa kita akan membahas karya-karya dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi dalam satu buku yang berjudul Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku kedua jilid 10 Ruhani Hazain yang berjudul Sat Bacan. Berasal dari bahasa Urdu yang berarti pernyataan atau perkataan yang benar. Saya Hafizur Rahman, seperti biasa di studio telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai diskusi kita kali ini. Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat tentunya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Buku yang akan kita bahas adalah berjudul Sat Bacan, buku kedua dari jilid yang 10, jilid ke-10 Ruhani Hazain. Seperti biasa, tentunya kita ingin tahu bagaimana buku ini kemudian bisa ditulis oleh Hazrat Masih Maud, apa latar belakang di belakangnya. Baik. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini ya, buku Sat Bacan ini ditulis oleh Hazrat Masih Maud bulan September tahun 1895. Ini hampir bersamaan dengan buku sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu buku Arya Dharm ya. Nah, kemudian latar belakang apa yang melatari Hazrat Masih Maud kemudian beliau menulis buku ini? Ada dua setidaknya latar belakang secara umum. Yang pertama, sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan buku yang ditulis oleh Pandit Dayanand Saraswati ya, pendiri sekte Arya Samaj. Bukunya berjudul Satyarat Prakash. Nah, di dalam buku tersebut, Pandit Dayanand Saraswati pun beliau menulis beberapa pernyataan berkenaan dengan Baba Nanak Sahib. Ya. Baba Nanak ini beliau dipandang sebagai pendiri agama Sikh. Ya. Nah, jadi di dalam bukunya tersebut ada pernyataan-pernyataan mengenai Baba Nanak Sahib, dan pernyataan-pernyataannya tersebut cenderung merendahkan. Beliau menyatakan bahwa Baba Nanak Sahib ini tuna ilmu, tidak mengetahui Weda dan lain sebagainya, cenderung untuk menimbulkan kesan merendahkan Baba Nanak Sahib. Nah, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam, karena beliau mengetahui bagaimana kualitas, kelebihan-kelebihan Baba Nanak Sahib, beliau ingin memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pernyataan-pernyataan Pandit Dayanand Saraswati di dalam buku Satyarat Prakash. Oleh karena itu beliau kemudian menulis buku ini yang di dalamnya ada jawaban-jawaban Hadrat Masih Maud terhadap pernyataan Pandit Dayanand dalam buku tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau pun melakukan pengkajian dan penelitian hingga sampai kepada suatu kesimpulan berdasarkan bukti-bukti bahwa Baba Nanak Sahib ini beliau dari segi qaul dan fi'il ya, perkataan ataupun amal perbuatan beliau menggambarkan bahwa beliau ini adalah muslim. Beliau ini adalah orang Islam. Nah, oleh karena itu Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau ingin menjelaskan pembuktian-pembuktian bahwa Baba Nanak Sahib ini dari segi perkataan beliau, amal perbuatan beliau adalah muslim, ingin menjelaskan hal itu kepada orang, kepada dunia, maka kemudian beliau menulis buku ini dan ya beliau menyampaikan pembuktian-pembuktiannya. Oke, baik. Berarti ada dua keinginan secara garis besar ya Pak ya. Dua keinginan Hadrat Masih Maud melalui buku ini. Yang pertama ingin menjelaskan atau ingin menjawab pernyataan yang merendahkan oleh Pandit Saraswati terhadap sosok Baba Nanak. Ya, yang pertama. Yang kedua ingin menjelaskan pada dunia bahwa setelah melakukan pengkajian bahwa Baba Nanak ini adalah seorang muslim. Dua itu keinginan yang Hazrat Masih Maud ingin sampaikan, ingin buktikan, ingin jelaskan melalui buku ini. Ya. Baik. Bagaimana buku ini kemudian Bapak bisa jabarkan ke beberapa poin penting yang kemudian kita akan bahas satu persatu. Silakan. Baik. Nah, jadi isi daripada buku Sat Bacan ini tentu berkait erat dengan latar belakang yang dua tadi ya. Nah, oleh karena itu pada bagian awal di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menulis judul di sini Baba Nanak Sahib ke Kamalat और उनकी हतक इज़्ज़त की गरज से दयानंद की खराफat. Nah, ini artinya adalah kelebihan-kelebihan atau keistimewaan-keistimewaan Baba Nanak Sahib dan celaan-celaan Pandit Dayanand Saraswati ya, yang beliau lakukan untuk hatak izat, yaitu untuk merendahkan gitu ya, untuk memburukkan, mencemari istilahnya kalau
bahasa agak lebih tegasnya gitu ya, kemuliaan dari Baba Nanak Sahib itu. Nah, jadi dari judul ini kita bisa mengambil 2 poin besar yang dibahas oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku ini. Yang pertama yaitu Hadrat Masih Maud membahas berkenaan dengan kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh sosok Baba Nanak Sahib. Kemudian yang kedua terkait dengan pernyataan-pernyataan yang cenderung merendahkan Baba Nanak Sahib yang dikeluarkan oleh Pandit Dayana. Nah, beliau kemudian memberikan jawaban-jawaban terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, ini satu bagian ya terkait dengan latar belakang pertama yang kemudian dibahas oleh beliau. Nah, kemudian terkait dengan latar belakang yang kedua, beliau ingin menjelaskan kepada dunia bahwa dari segi perkataan atau perbuatan Baba Nanak itu adalah Muslim. Nah, maka di dalam buku ini kemudian beliau menjelaskan juga berkenaan dengan bukti-bukti hasil penelitian, hasil pengkajian beliau yang mendukung bahwa Baba Nanak Sahib itu beliau adalah Muslim secara perkataan dan perbuatan. Ada 2 bagian besar ya Pak ya, yang muncul atas dasar latar belakang kenapa Hadrat Masih Maud menulis buku ini. Betul. Tadi bagian pertama bisa dipecah lagi menjadi 2 poin, yakni adalah mengenai keistimewaan Baba Nanak dan kemudian menjawab keberatan dari Pandit Saraswati yang merendahkan atau merendahkan kemuliaan dari Baba Nanak. Itu bagian pertama yang terdapat di dalamnya 2 poin. Sedangkan bagian kedua adalah memaparkan atau memberikan bukti-bukti bahwa Baba Nanak itu adalah Muslim. Oke. Saya ingin melanjut pertanyaan ke bagian pertama, poin pertama. Baik. Mengenai keistimewaan. Apa saja keistimewaan dari Baba Nanak yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku ini? Baik. Nah, Hadrat Masih Maud beliau menjabarkan di sini cukup panjang ya. Hanya mungkin kita bisa coba sampaikan beberapa bagian atau beberapa poin dari penjabaran Hadrat Masih Maud berkenaan dengan keistimewaan, kelebihan yang dimiliki oleh Baba Nanak Sahib. Di bagian awal Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa mungkin di Punjab ini tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui siapa itu nama atau Baba Nanak itu ya. Siapa Baba Nanak atau nama Baba Nanak itu tidak ada orang yang tidak tahu itu, kata Hadrat Masih Maud. Oleh karena itu kami, kata Hadrat Masih Maud, tidak merasa perlu untuk menjelaskan riwayat hidup beliau secara mendetail dari awal sampai akhir karena sosok beliau ini sudah diketahui secara umum di Hindustan atau di Punjab kala itu. Nah, maka Hadrat Masih Maud hanya mencukupi kepada beberapa penjelasan yang beliau sampaikan. Nah, di antaranya yang pertama, beliau menyebutkan bahwa Baba Nanak Sahib beliau ini terlahir dari keluarga Hindu memang. Nah, keluarga Hindu yang terpandang atau keluarga Hindu yang terhormat, Hadrat Masih Maud. Nah, beliau terlahir di akhir tahun 900 Hijriah. Hadrat Masih Maud menyampaikan demikian. Nah, kemudian kelebihan beliau di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala ini, Baba Nanak Sahib memiliki keikhlasan yang sangat luar biasa. Nah, yang karena keikhlasan tersebut kemudian Baba Nanak Sahib beliau menjadi begitu cepat masyhur, begitu cepat terkenal di kalangan orang-orang dalam hal kezuhudan beliau, ketakwaan beliau, dan jalan beliau yang berupaya untuk meninggalkan hal-hal duniawi demi mendekat kepada Tuhan. Nah, jadi keikhlasan ini membawa beliau menjadi begitu cepat masyhur di kalangan orang-orang. Ini kelebihan beliau. Selanjutnya, Hadrat Masih Maud pun beliau menyatakan bahwa Baba Nanak Sahib ini adalah wujud yang makbul di hadapan Allah, yaitu wujud yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena keikhlasan tadi juga beliau menjadi makbul dalam pandangan Allah, maka Hadrat Masih Maud menyatakan Allah Ta'ala sendiri yang membimbing beliau melalui nurnya, melalui cahayanya, mengadakan revolusi atau perubahan-perubahan sejati di dalam diri beliau ke arah kebaikan dan menarik hati beliau kepada kebenaran. Ini juga kelebihan yang dimiliki oleh Baba Nanak Sahib. Sehingga kemudian Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa di kemudian hari, maka Baba Nanak Sahib ini kemudian beliau pun dalam masa kehidupannya ya, beliau menunjukkan tindakan-tindakan yang kemudian memang menegaskan bertolak belakang dengan beberapa pemahaman Arya Samaj yang didasarkan kepada Weda yang memang menurut Baba Nanak itu bertentangan dengan kebenaran. Salah satu contohnya beliau menikah gitu ya. Nah, menikah. Nah, tindakan beliau menikah ini memberikan penegasan bahwa beliau ini tidak sepakat dengan pandangan orang-orang Arya yang didasarkan kepada Weda menurut mereka bahwa orang-orang yang memiliki martabat tinggi itu adalah orang-orang yang menjalani kehidupan rahbaniyat atau kehidupan yang tidak menikah sama sekali gitu ya. Jadi orang yang mulia, orang yang martabatnya tinggi adalah orang yang tidak menikah.
Nah, Baba Nanak itu kemudian dalam hidupnya beliau menikah. Ini menegaskan bahwa beliau ini tidak sepakat dengan pernyataan tadi. Karena apa? Karena manusia itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dorongan-dorongan tabii, kekhasan dan lain sebagainya itu harus dimanfaatkan, bukan untuk ditahan. Nah, kemudian juga beliau menentang praktek niyog atau niyoga gitu ya, yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi Baba Nanak Sahib ini juga beliau menentang praktek atau pengamalan dari niyog itu. Oke. Setidaknya ada 5 poin ya Pak ya. Ya. Keistimewaan yang kita bisa ambil dari penjelasan Hadrat Masih Maud, yang tentunya lebih banyak lagi yang beliau jelaskan di dalam buku ini. Yang pertama adalah beliau terlahir dari keluarga Hindu yang terhormat tentunya, bukan keluarga Hindu yang kalangan bawah atau menengah bawah, dari keluarga Hindu terhormat. Ya. Kemudian beliau memiliki keikhlasan yang kemudian karena keikhlasan ini beliau cepat masyhurnya di tanah Punjab sana, terkenal dengan kezuhudannya, ketakwaannya, dan dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian beliau adalah orang yang makbul dalam pandangan Allah Ta'ala. Dan kemudian poin lain adalah beliau juga menikah dan menentang niyog. Tadi Bapak sampaikan niyog itu sudah kita bahas dalam episode sebelumnya, bisa dilihat ke waktu kita membahas buku Arya Dharam ya. Oke, saya lanjut ke keberatan. Masih bagian pertama, poin kedua mengenai keberatan apa yang kemudian disampaikan oleh Pandit Saraswati ini di dalam bukunya. Bisa Bapak jelaskan? Ya, jadi Hadrat Masih Maud di dalam buku ini ya, beliau menjelaskan mengenai keberatan-keberatan tadi itu cukup panjang ya sebenarnya. Jadi Hadrat Masih Maud di dalam buku ini mengutip pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang ditulis oleh Pandit Dayanand Saraswati di dalam buku Satyarat Parkas halaman 876. Nah, salah satu yang dikemukakan oleh Pandit Dayanand, beliau menyatakan bahwa memang Baba Nanak Sahib ini dalam upaya beliau untuk mencari Tuhan, kemudian berusaha untuk meninggalkan kehidupan dunia demi mendekat kepada Tuhan, menjalankan kehidupan yang fakirana gitu ya, yang ya meninggalkan hiruk pikuk dunia untuk meraih kedekatan pada Tuhan, itu memang dalam satu segi satu hal yang bagus kata beliau. Hanya saja dalam hal mengenai Weda ini, beliau ini tuna ilmu, beliau ini tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, hanya kemudian pada kemudian hari setelah beliau wafat oleh orang-orang yang bodoh, beliau ini disucikan. Nah, seperti itu. Jadi kalimat pernyataan seperti itu kurang lebih terjemahannya yang kemudian dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud. Jadi intinya beliau ini tuna ilmu gitu menurut Pandit Dayanand Saraswati di dalam buku tadi. Nah, maka kemudian Hadrat Masih Maud memberikan jawaban terhadap poin tersebut. Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa sebenarnya hakikat yang sesungguhnya ilmu-ilmu agama atau makrifat-makrifat samawi itu bisa diraih oleh seseorang dengan cara yang tidak sama halnya dengan bagaimana kita meraih ilmu-ilmu dunia saja. Contohnya untuk meraih ilmu dunia, seseorang itu tidak mesti dia meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, jalan penipuan, gitu, kelicikan dan lain sebagainya. Orang bisa menipu, orang bisa tetap berbuat licik atau keburukan-keburukan dan ia pun bisa tetap meraih ilmu-ilmu dunia. Tetapi untuk meraih ilmu agama dan makrifat-makrifat dari Tuhan, makrifat samawi, tidak bisa diraih oleh orang-orang yang di dalam dirinya masih terdapat keburukan-keburukan tadi. Syarat pertama seseorang untuk meraih makrifat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia meninggalkan keburukan tadi, lalu terdapat kesucian di dalam dirinya. Nah, Hadrat Masih Maud menyebutkan di dalam ajaran Islam ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak ada yang dapat menyentuhnya, gitu. Tidak ada yang dapat memahami kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, Baba Nanak Sahib ini mungkin dalam pandangan orang beliau ini khususnya tadi Pandit Dayanand Saraswati seolah-olah seorang yang tuna ilmu. Tapi dari sisi ilmu makrifat justru Hadrat Masih Maud menegaskan Baba Nanak Sahib ini beliau mendapatkan bimbingan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa mengenali kebenaran. Nah, jadi beliau ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu makrifat dan ilmu agama. Nah, salah satu contohnya Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa kalau kita melihat di dalam Adigran atau nama lainnya ya Adigran itu kitab ya, tulisan-tulisan syair dari Baba Nanak Sahib yang kemudian dianggap sebagai kitab suci oleh orang-orang penganut Sikh ya. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam syair-syair tersebut banyak hal, ada bagian-bagian hal yang justru beliau ini menulis bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Weda, yang dalam pandangan Baba Nanak Sahib sendiri ajaran dari Weda itu bertentangan dengan kebenaran.
Nah, ini salah satu contoh bahwa beliau ini mendapatkan bimbingan dalam hal makrifat samawi ya. Nah, contohnya misalkan di dalam keyakinan orang-orang Arya Samaj, mereka mendasarkan kepada Weda, disebutkan bahwa setiap ruh, setiap partikel-partikel, zarah-zarah, debu dan segalanya ini ada mewujud dengan sendirinya, tidak diciptakan oleh Tuhan dan abadi gitu. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang menurut beliau ini tidak tepat, dan memang dalam pandangan Islam pun ini adalah tidak tepat. Masa setiap benda ini mewujud dengan sendirinya, tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, maka kemudian beliau menulis bahwa Allah itu menciptakan sebuah nur, kemudian dengan nur itu dia menciptakan alam semesta ini. Nah, poinnya adalah Baba Nanak Sahib memandang bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan segala sesuatu Allah Ta'ala yang ciptakan. Nah, ini selaras dengan ayat Al-Quran sebenarnya. Ada maksud menulis di sini ayat Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah itu adalah nur atau cahaya langit dan bumi. Nah, kemudian satu poin lain, Hadat Masmud di sini menjelaskan, Baba Nanak Sahib pun di dalam Adigran tadi, beliau menulis bahwa barang siapa yang di dunia ini tidak dapat bertemu atau melihat Tuhan, maka di dunia nanti, yaitu setelah kematian, dia pun tidak akan melihat Tuhan. Nah, tetapi barang siapa yang bertemu ya, melihat di dunia ini, maka di kedua dunia dia bisa melihat atau bertemu dengan Tuhan. Nah, ini pun selaras dengan ajaran Al-Quran. Hadat Masmud membawakan sebuah ayat, jadi man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Jadi barang siapa yang di dunia ini dia buta, maka nanti pun di akhirat dia buta. Nah, jadi di sini ajaran yang dikemukakan oleh Baba Nanak Sahib ini selaras dengan ajaran Al-Quran, dan ini sekaligus membuktikan bahwa Baba Nanak Sahib ini beliau mendapatkan ma'rifat samawi dan bimbingan dari Tuhan. Tidak benar jika dikatakan bahwa beliau ini adalah tuna ilmu. Oke, baik. Mungkin pandangan Pandit tadi mengatakan bahwa Baba Nanaknya itu tuna ilmu karena pandangan-pandangan beliau yang berbeda atau bertentangan dengan beberapa ajaran Weda ya Pak ya. Ya. Yang pada dasarnya kita sebagaimana yang Hazrat Masih Maud sampaikan, ilmu samawi itu berbeda cara meraihnya dengan ilmu dunia. Ya. Oke, baik. Saya lanjut ke bagian kedua yang Hazrat Masih Maud bahas dalam buku ini adalah bagaimana beliau memaparkan bukti-bukti yang telah beliau melalui kajian beliau untuk membuktikan bahwa Baba Nanaknya adalah seorang Muslim. Silakan Bapak. Ada berapa bukti dan bagaimana penjelasannya? Baik. Nah, di dalam buku ini Hazrat Masih Maud mengemukakan dua bukti yang mendukung bahwa Baba Nanak Sahib itu dalam perkataan dan amal perbuatan beliau adalah Muslim. Yang pertama, beliau menyatakan di sini adanya wasiat dari Baba Nanak Sahib, peninggalan beliau dalam bentuk semacam jubah ya, jubah yang kemudian di kalangan orang-orang Sikh dikenal dengan Chola Sahib. Chola Sahib namanya, yaitu jubah yang peninggalan Baba Nanak Sahib ini, dan itu begitu dimuliakan oleh orang-orang Sikh. Nah, Chola Sahib ini disimpan di sebuah gurudwara ya, tempat ibadah orang-orang Sikh yang ada di daerah namanya Derah Nanak di Gurdaspur, Punjab. Nah, jadi begitu dimuliakan oleh orang-orang Sikh. Di dalam salah satu kitab, yaitu kitab Janam Sakhi ya, kitab yang ditulis oleh salah seorang guru di kalangan Sikh yang berisi mengenai kisah-kisah kehidupan dari Baba Nanak Sahib, walaupun kisahnya ini dalam satu segi melebih-lebihkan gitu ya. Jadi di dalam kitab Janam Sakhi berkenaan dengan Chola Sahib atau jubah Baba Nanak ini disebutkan bahwa katanya pada jubah tersebut tertulis 30 juz Al-Quran. Kemudian semua asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tertulis pada Chola Sahib tersebut, pada jubah tersebut. Lalu kemudian merupakan satu hal yang cukup diyakini oleh kebanyakan orang-orang Sikh, keyakinan umum bahwa Chola Sahib atau jubah ini turun dari langit langsung kepada Baba Nanak. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang tertulis pada jubah tersebut ditulis oleh kudrat kuasa Tuhan langsung, lalu dikenakan secara langsung kepada Baba Nanak Sahib oleh kuasa Tuhan. Nah, itu yang diyakini secara umum ya oleh orang-orang Sikh. Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyatakan bahwa kami tidak mempercayai hal itu. Nah, oleh karena itu beliau kemudian melakukan pengkajian penelitian. Beliau mengutus 10 orang sahabat beliau untuk datang langsung ke daerah Nanak melihat Chola Sahib atau jubah tersebut. Nah, di antara 10 orang sahabat itu Maulwi yang menjadi khalifah pertama ya, Maulana Hakim Nuruddin, kemudian Maulwi Muhammad Hasan Amruhi, nah, kemudian yang lain
Intinya ada 10 orang sahabat diutus oleh Hadrat Masih Maud dan diberikan pesan oleh Hadrat Masih Maud kepada beliau yang 10 ini, jangan mendengar ucapan atau perkataan dari siapapun, kalian lihat secara langsung, secara teliti gitu ya, cola sahib atau jubah tersebut, lalu lihat apa yang tertulis di dalamnya. Maka berangkatlah 10 orang sahabat beliau ini dari Kadian menuju ke daerah Nanak, singkat kata diperlihatkan cola sahib atau jubah tadi. Maka kemudian para sahabat Hadrat Masih Maud menyampaikan kepada Hadrat Masih Maud bahwa di situ tertulis kalimat thayyibah, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu menyampaikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau tidak mencukupkan sampai di situ saja. Kemudian Hadrat Masih Maud setelah mendapatkan informasi dari sahabat beliau yang 10 tadi, beliau pun beristikharah. Lalu setelah beliau beristikharah pada tanggal 30 September tahun 1895 hari Senin, beliau pun berangkat ke sana bersama dengan beberapa sahabat untuk melihat secara langsung gitu ya. Nah, kemudian diceritakan di dalam buku ini, beliau menceritakan bahwa beliau tiba jam 10, lalu jam 11-nya beliau melihat cola sahib atau jubah tersebut, dan ternyata memang seperti apa yang dikatakan oleh para sahabat beliau. Beliau pun melihat memang tertulis di situ ada ayat-ayat Al-Quran, ada kalimat syahadat, dan berbekal penelitian dan penglihatan secara langsung tersebut, kemudian di dalam buku ini pun beliau menggambar jubah tersebut. Salah satunya di sini kalau kita lihat di salah satu lengannya tertulis salah satu ayat Al-Quran ya. Di sini ayatnya Innad dina indallahil Islam. Kemudian pada lengan yang lain ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ada juga syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini ada juga surah Al-Fatihah di bagian tengahnya. Di salah satu bagian juga di sini tertulis surah An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Dan ayat-ayat Al-Quran dan sifat Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat surah di sini memang tertulis. Dari situ Hadrat Masih Maud kemudian beliau semakin yakin bahwa memang ini menjadi bukti bahwa Baba Nanak ini memang beliau secara perkataan, perbuatan beliau adalah muslim. Karena apa yang beliau tinggalkan pun itu adalah ayat Al-Quran, ajaran yang beliau sampaikan pun selaras dengan ajaran-ajaran ayat suci Al-Quran. Oke, itu bukti pertama yang beliau sampaikan. Bukti lain yang beliau sampaikan di dalam buku ini apa? Nah, di dalam buku ini bukti yang kedua, beliau menyampaikan berkenaan dengan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Baba Nanak Sahib, yaitu melakukan cila ya, cila kashi gitu ya. Ininya beliau berkhalwat selama 40 hari di tempat-tempat khankah namanya. Jadi ada makbara atau daerah area sekitar pekuburan para wali-wali atau orang-orang soleh yang terkemuka di dalam Islam di berbagai tempat di Punjab atau di Hindustan saat itu. Beliau melakukan cila ini, beliau melakukan khalwat, menyendiri, meninggalkan hal-hal duniawi dan sibuk dalam beribadah sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh ya, para wali di kalangan umat Islam. Biasanya mereka membuat sebuah cila khanah namanya, yaitu tempat untuk berkhalwat tadi di dekat masjid. Jadi beliau ini yaitu orang-orang soleh atau menyebutkan di kalangan Islam biasa melakukan sholat nafal, ibadah di tempat tersebut, dan itu dekat masjid. Lalu ketika dipanggil untuk sholat berjamaah dengan azan, beliau ini sholat berjamaah di sana di masjid. Nah, kebiasaan ini pula yang dilakukan oleh Baba Nanak Sahib. Beliau melakukan cila tadi selama 40 hari, beliau meninggalkan hiruk-pikuk dunia, mendekat kepada Tuhan di tempat-tempat para wali tadi. Salah satunya di sini disebutkan di khankah atau daerah pekuburan salah seorang orang soleh, yaitu Syah Abdul Syukur ya, Sahib. Nah, di situ. Dan di beberapa tempat lain pun beliau melakukan hal itu. Itu kenapa beliau lakukan? Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa karena Baba Nanak Sahib memandang wali-wali tersebut memang itu adalah wali, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Baba Nanak Sahib mengetahui bahwa di tempat-tempat yang biasanya para wali Allah taala itu dulu hidup, tidur, berbaring dan lain sebagainya, di situ turun berkat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di tempat wali-wali tadi, bukan hanya di satu tempat ya, di berbagai tempat beliau melakukan cila tadi, beliau berkhalwat selama 40 hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini pun menjadi sebuah bukti bahwa beliau ini adalah Islam. Artinya dua bukti inilah yang dikemukakan oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku Sat Bacaan ini, bahwa Baba Nanak itu adalah seorang muslim. Yang pertama dari wasiat Baba Nanak berupa colah sahib ya. Seperti jubah lah kita sebut di sini, dan di dalamnya ada kata la ilaha illallah dan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kebiasaan beliau untuk berkhalwat ya, yang sama seperti umat Islam
lakukan untuk berkhalwat. Dari dua bukti inilah kemudian Hazrat Masih Maud menyimpulkan bahwa beliau adalah seorang muslim. Ya. Oke, baik. Baik, itu bagian terakhir yang kita bahas untuk episode kali ini. Jazakumullah kepada Bapak itulah yang sudah memaparkan buku ini poin per poin sehingga kita bisa paham sangat baik. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Sat Bacan, pernyataan atau perkataan yang benar. Buku kedua dari jilid yang ke-10 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita mengenai buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.